terkasih dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Bapak, Oma, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Senang sekali saya Pendeta Adi Cahyono pada saat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari Selasa 7 November 2023. Saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema burung bersenandung. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya dalam permenungan kami, sehingga kami boleh pengertian dan maksud Tuhan untuk kami pahami dan juga kami lakukan dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerimanya dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilihkan dari Mazmur 104. Kita akan baca dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Engkau yang melepas mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Ibu bapak sekalian, burung bersenandung bagaimana ya? Burung bersenandung artinya burung itu berkicau, burung itu bernyanyi. Bernyanyinya burung gimana? Notnya seperti apa? Ya kalau bagi kita penggemar burung, kita bisa mengetahui burung-burung itu mempunyai karakteristik, mempunyai ciri khas keunikan yang indah, yang membuat orang terpesona. Suaranya, nada tingginya, nada rendahnya, melodinya, sangat unik, sangat menarik, sangat indah. Tidak terlukiskan, terungkapkan dengan kata-kata. Nah, Bapak Ibu sekalian, Opa, Oma, adik-adik, keindahan burung yang bersenandung, mengungkapkan, ekspresikan kesukacitaan, kegembiraannya karena merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Yesus juga beberapa kali memakai perumpamaan burung untuk menggambarkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, yang mau menyatakan bahwa Allah begitu luar biasa, agung. Demikian juga dalam pembahasan Mazmur kita saat ini. Burung-burung itu bersiul. Hanya ada dua kata di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kata burung bersiul itu muncul dua kali. Baik di Mazmur ini yang pertama dan yang kedua ada di kitab yang lainnya yang menggambarkan bagaimana burung-burung itu mengekspresikan ungkapan kegembiraan sukacita diberkatinya. Kata bersiul yang kedua adalah Zakaria ya, yang mau mengatakan bahwa ini menunjukkan suatu ekspresi ya dari kegembiraannya untuk boleh menggambarkan kebaikan Tuhan. Ibu bapak sekalian, burung bersenandung mengingatkan kepada kita akan kebaikan, kebesaran Tuhan yang diekspresikan dengan kemampuan talenta yang dimiliki. Demikian juga dengan kita. Gambaran kasih sayang Tuhan juga harus kita ekspresikan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan pemikiran kita, dengan perkataan kita, dengan tindakan kita. Pemikiran-pemikiran kita muncul di mana? Dalam tutur kata kita, perkataan kita, baik yang lewat mulut bersuara ataupun juga lewat gadget kita. Tulisan-tulisan dalam WA, status-status kita. Itu mengekspresikan bagaimana kita menghayati kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang terus diberkati. Maka kalau kita menghayati, hidup kita merasa terus diberkati, penuh ucapan syukur, maka perkataan kita yang keluar dari diri kita, baik secara verbal, melalui kata-kata mulut, ataupun juga melalui tulisan, perbuatan, itu semua mengekspresikan kebaikan Tuhan.
Mari Bapak Ibu sekalian, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Mari kita mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam keseharian kita. Walaupun kita kadang menyadari ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Entah sakit penyakit, entah penderitaan, entah kesusahan, kesulitan, ekonomi, dan apapun itu. Mari kita tetap bersyukur pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Seperti ungkapkan pemazmur, gambaran air yang terus mengalir, pohon yang dirawat, dipelihara, tanaman, binatang liar, hutan. Semuanya dipelihara oleh Tuhan. Mari kita tetap bersuka cita dan bersenandung mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kembali membaca bagian firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa binatang-binatang pun bisa bersuka cita mengekspresikan rasa syukurnya atas segala berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, terlebih juga untuk segala kesempatan dan karunia yang Tuhan berikan. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur untuk hari baru yang telah Tuhan tambahkan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk terus menjalani kehidupan dunia ini. Kami teringat juga untuk saudara kami yang berulang tahun secara khusus di tanggal 7 ini, ada Yosepin, biarlah Tuhan memberkati, pertambahan usianya membuat mereka terus bersyukur, taat, dan setia kepada Tuhan. Berkati dalam hidup kehidupannya bersama orang-orang terkasih dan dimanapun dirinya berada. Saat ini Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan dalam proses perawatan di rumah, karena sakit menahun, kami berdoa untuk Bapak Sugono Mahargono, Ibu Nani Mahargono, untuk Bapak Sutanto Harto, untuk Bu Titin, juga untuk Ibu Heni Cahya, Ibu Sylvia Intan, berdoa untuk Ibu Nani Pangestu, Ibu Sumihar. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam terus upaya pengobatan, Ibu eh, Tresnaningsih Sutejo, Maya, secara khusus Tuhan, Kau yang akan menguatkan, menopang mereka untuk tetap teguh berharap kepada Tuhan. Berkati juga keluarga yang merawat, mendampinginya. Berikan tambahkan kesabaran, kesetiaan yang daripada Tuhan. Kami mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang dalam duka cita karena Tuhan telah panggil pulang orang-orang terkasih. Keluarga Ibu Eliana Tirta Budi, keluarga Oma Maria Elizabeth, keluarga Bapak Karnadi Suwarli yang telah Tuhan panggil pulang. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi, membuat mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan, melampaui kedukaannya dengan penuh pengharapan dan iman bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi orang-orang terkasih, dan mereka pun tetap berharap dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu GKID 5, bersyukur untuk panitia Natal yang sudah dibentuk oleh majelis jemaat dan sudah mempersiapkan rangkaian Natal. Tuhan menolong berkati agar semuanya boleh berlangsung menjadi sukacita bagi umat Tuhan dan memberkati bagi umat-Mu di GKID 5 dalam berbagai kegiatan, aktivitas, maupun aksi yang dilakukannya. Kami juga terus berdoa untuk proses pemanggilan penatua yang terus berlangsung di GKID 5. Tuhan berkati mereka yang sudah mendapat panggilan, Tuhan berikan keteguhan hati, petunjuk yang mantap yang daripada Tuhan, apapun jawaban mereka, Tuhan yang akan memantapkan langkahnya. Kami juga mendoakan untuk proses majelis yang sedang mempersiapkan program kerja untuk tahun pelayanan yang mendatang, juga untuk pergantian pengurusan pada pelayanan periode 2024-2026. Tuhan terus memberkati majelis jemaat yang membimbing mengarahkan agar semuanya boleh bersinergi dengan penuh sukacita dan gembira. Kami bersyukur juga Tuhan untuk segala karya dan peraturan yang Kau nyatakan bagi gereja mungkin dari 5 sampai dengan saat ini, bersama dengan segenap umat-Mu, kami rindu terus memuliakan Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Bapak sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus, biasa menolong, menuntun langkah hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.